Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mozayatin. Saya Zainul Habidi. Saya Nanda Apriliantoro. Saya Faturrahman Ahmanuddin. Dan saya Raudatul Jamila Liana Fitri. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Hak Asasi Manusia, yang akan dibacakan oleh teman saya Zainul Habidi. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam bahasa Inggris human rights, dalam bahasa Prancis asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun dan dimanapun, dan juga kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung secara konseptual. Hak asasi manusia dapat dilandasi pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta Tuhan. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Ada pula yang menganggap hak asasi manusia sebagai perwakilan dan klaim-klaim kaum yang tertindas, dan pada saat yang sama juga terdapat kelompok yang meragukan keberadaan hak asasi manusia sama sekali dan tidak menyatakan bahwa hak asasi manusia hanya ada karena manusia mencetuskan dan membicarakan konsep. B. Ciri-ciri hak asasi manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia atau HAM tidak diberikan kepada satu seseorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 2. Hak tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. 3. Hak bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah sejak manusia dalam kandungan. 4. HAM sifatnya universal sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status atau suku, gender, dan perbedaan lainnya. Macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi pribadi personal rights. Hak asasi pribadi personal rights ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contoh, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan bepergian, bergerak, berpindah tempat lain, dan sebagainya. 2. Hak asasi politik. Politik ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seorang. Contoh, hak dipilih dan memilih, hak dalam kekuasaan, kegiatan pemerintah dalam membuat potensi, dan sebagainya. 3. Hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi ini menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Contoh, kebebasan dalam jual beli, perjanjian kontrak yang diselenggarakan, sewa, memiliki sesuatu, dan memiliki pekerjaan yang pantas. 4. Hak asasi peradilan adalah memperoleh perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh, hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan pemeriksaan, penyelidikan, penangkapan, dan penggeledahan. 5. Hak asasi sosial budaya. Hak ini terkait dalam kehidupan masyarakat. Contoh, hal untuk menentukan, memiliki, dan melakukan pendidikan, hak untuk pengajaran, untuk mendapatkan budaya sesuai dengan bakat dan minat. 6. Hak asasi hukum. Hal ini untuk mendapatkan kependudukan yang sama dalam hukum dan pemerintah. Contoh, mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintah, menjadi pegawai sipil, perlindungan dan pelayanan hukum. D. Sejarah perkembangan hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia di dunia barat paling dahulu menyuarakan
HAM di mana berdasarkan sejarah hak asasi manusia Inggris yang paling utama menyerukan titik tercatat di Inggris terdapat seorang filsuf yang mengungkapkan gagasan atau merumuskan adanya hak alamiah yaitu John Locke pada abad 17. Yang paling utama menyarankan titik tercatat dimulai dengan dua hal penting, yaitu makna kata terjadinya revolusi Amerika dan revolusi Perancis. 1. Makna Carta Liberium Inggris. Sejarah telah mencatat bahwa Inggris memberikan jaminan pada para bangsawan serta keturunan yang tidak memanjakan mereka sebelum memulai proses pengadilan. Jaminan tersebut diberikan bukan kepada tanpa alasan, tapi para bangsawan telah berjasa dalam membiayai kerajaan sebagai bentuk balas budi. Pihak kerajaan memberikan jaminan yang dinamakan makna kata liberum. Jaminan atau perjanjian tersebut dibuat pada masa Johan tahun 1215 Masehi. 2. Revolusi Amerika pada tahun 1776 merupakan peperangan rakyat Amerika tahun 1776 dari Inggris pada tahun yang sama. Amerika membuat sejarah dengan menegakkan hak asasi manusia, yaitu memasukkan aturan HAM ke dalam perundangan pasca kemerdekaan. Pada tahun 1945 sampai 1950, pasca Indonesia dari Belanda serta secara sah telah mereka pada masa ini Indonesia memperjuangkan HAM yang berkaitan dengan masalah-masalah kemerdekaan serta mengatur, menyampaikan dan mengemukakan pendapat di muka umum. Pada tahun 1950 sampai 1959, masa di mana HAM mulai berhasil tegak ditandai banyaknya partai politik dengan ideologi masing-masing serta memiliki kebebasan dalam menyampaikan fakta yang terjadi. Pada tahun 1966 sampai 1998, masa di mana presiden penjabat 30 tahun lamanya pada masa pemerintahan ini lebih bersifat definisi, tidak diberikan ruang untuk bergerak. Di masa ini juga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM 1998. Sekarang masa di mana pasca reformasi jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto berusaha mengkaji tindakan-tindakan yang telah dilakukan pada masa Orde Baru sampai terjadi lagi sejarah panjang penegakan hak asasi manusia tidak akan pernah berakhir. Roma meski menjajah secara fisik adalah dinamika bumi, namun bagaimana dengan penjajahan-penjajahan jenis lain? Tentu hal tersebut harus kita lawan demi tegaknya hak asasi manusia atau HAM. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari kalian yang ingin bertanya bisa disampaikan langsung di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.